Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainung dari kelas PTIKA dengan NIM 2202095019. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu yang berjudul Wireless One. Materi pembahasan yaitu kita pertama-tama beralih ke pengertian. Di sini pengertian Wireless One adalah wireless wide area network adalah jaringan yang menjangkau area yang lebih luas dibandingkan dengan wireless LAN. Jangkauan umumnya mencakup nasional dengan infrastruktur jaringan wireless yang disediakan oleh wireless service carrier atau yang disebut untuk biaya pemakaian bulan mirip dengan langganan ponsel. Jika wireless LAN digunakan supaya user jaringan bisa bergerak dalam area yang kecil, maka wireless WAN digunakan untuk menyediakan koneksi internet bergerak dengan area jangkauan yang lebih luas. Untuk pelaku perjalanan bisnis atau teknisi lapangan WWAN adalah suatu jaringan komputer wireless skala besar yang memiliki cakupan geografis luas yang menghubungkan berbagai perangkat dari beberapa wilayah, kota, negara hingga antar benua. Memanfaatkan teknologi telekomunikasi seperti 3GB, 4GB, dan hingga 5GB. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu fungsi wireless WAN. Wireless WAN berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam suatu jaringan LAN atau MAN di suatu wilayah geografis yang luas secara wireless, sehingga dapat saling berkomunikasi satu sama lain di mana saja selama perangkat tersebut masih dalam cakupan sinyal saluran satelit. Materi selanjutnya yaitu kelebihan wireless WAN. Kelebihan wireless WAN ada 5, yaitu bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas, dapat berbagi atau share software dan resource dengan koneksi workstation. Pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain. Semua orang bisa memperoleh informasi update secara real time. Berbagi informasi atau file share melalui area yang lebih besar. Sedangkan kekurangan wireless WAN yaitu biaya operasional mahal dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. Dan terakhir, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Sekarang materi berikutnya yaitu cara kerja wireless WAN. Cara kerja wireless WAN pada umumnya menggunakan 2 komponen teknologi komunikasi, yakni kabel transmisi dan komponen switching. Kabel transmisi memiliki fungsi memindahkan bit-bit dari satu komputer ke komputer lainnya. Sedangkan komponen switching ialah komponen dari sebuah komputer khusus yang digunakan untuk menghubungkan 2 buah kabel transmisi atau lebih. Ketika data dikirim oleh suatu komputer sampai ke kabel penerima, maka komponen switching kemudian memilih kabel penerima untuk menyalurkan paket-paket data yang telah diterima tadi. Materi berikutnya yaitu ciri-ciri wireless WAN. Ciri-ciri wireless WAN ada 3. Yang pertama yaitu meliputi wilayah yang luas seperti provinsi, negara, bahkan melintas sampai daerah.
daerah geografi dunia. Yang kedua, menggunakan media transmisi yang berbeda dari LAN maupun MAN. Dan terakhir yaitu data transfer rate dalam WAN jauh lebih rendah dibanding LAN maupun MAN. Di sini ada materi berikutnya, yaitu sebagian besar layanan wireless WAN yang disediakan perusahaan penyedia jaringan atau yang disebut ISP menerapkan beberapa layanan teknologi jaringan WAN, yakni sebagai berikut. Di sini PSTN atau yang disebut Public Switching Telephone Network ialah suatu teknologi jaringan WAN yang memanfaatkan line telepon atau mengubah data digital atau komputer menjadi data analog dengan memanfaatkan perangkat keras berupa modem. LINSA adalah suatu teknologi jaringan WAN yang memanfaatkan suatu koneksi secara langsung yang memiliki sifat permanen antara piranti yang berhubungan dengan memberikan suatu koneksi konstan dengan kualitas layanan koneksi atau yang disingkat dengan QoS. X25 ialah suatu teknologi jaringan WAN paket switching melalui jaringan PSTN. Dan terakhir yaitu Primi-Rally adalah suatu layanan teknologi jaringan WAN dalam paket switching yang memungkinkan adanya suatu komunikasi WAN melalui link digital berkualitas tinggi. Selanjutnya, untuk dapat memiliki jaringan WAN, maka diperlukan perangkat khusus untuk membangun jaringannya. Adapun perangkat yang terkontrol dinamis ke resor. Selain itu, router juga mendukung jaringan selama melakukan tugasnya, yaitu konektivitas, fleksibilitas, dan sebagainya. CSU, DSU, perangkat Channel Service Unit atau Data Service Unit bertugas menjembatani komunikasi sinyal dengan format yang telah disesuaikan. Kedua komponen ini tidak bisa dipisahkan karena sangat dibutuhkan dalam menggunakan jaringan WAN. Modem ini bertanggung jawab menyiapkan data yang kemudian akan ditransmisikan melalui local loop. Selain itu, perangkat ini juga berperan sebagai pengirim data pada rute telepon dengan modulasi dan demodulasi sinyal. Selanjutnya, untuk dapat memiliki jaringan WAN, diperlukan perangkat khusus untuk membangun jaringan. Adapun perangkat yang diperlukan adalah sebagai berikut, yaitu communication service. Perangkat yang satu ini berfungsi menjaga konsentrasi komunikasi pengguna dial ini serta menjadi remote akses ke jaringan LAN. Asynchronous Transfer Mode bisa dikenalkan dengan ATM, merupakan sebuah protokol yang menjadi standar dari internasional jaringan Rally. Perangkat ini dijadikan protokol untuk memaksimalkan penggunaan media dengan kecepatan yang tinggi. Multiplexer akan mentransmisikan gabungan beberapa sinyal sirkuit tertentu dan mampu mentransfer data secara terus-menerus seperti data suara, foto, teks, dan sebagainya. Sedangkan antena bukanlah bagian utama dari jaringan WAN, namun antena berguna untuk menyebar sinyal. Sekian pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.